Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai perkuliahan kembali kimia klinik 3 ya. Mungkin saya langsung saja izin share screen dulu ya. Sudah bisa nampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Pada sore hari ini kita akan belajar bersama tentang hormon estrogen, ya, yaitu hormon estrogen. Jadi hormon estrogen itu adalah hormon yang penting untuk perkembangan seksual maupun reproduksi, terutama pada wanita. Nah, sehingga hormon estrogen ini disebut hormon seks pada wanita. Nah, istilah estrogen ini mengacu pada semua kelompok hormon kimiawi. Nah, jadi estrogen itu bentuknya bermacam-macam ya. Bisa estron, estradiol, dan estriol. Nah, hormon estrogen di samping dia adalah hormon utama pada wanita, tetapi juga terdapat pada pria. Nah, pria juga mempunyai hormon estrogen meskipun kadarnya sedikit dibandingkan dengan wanita. Kalau pada pria terdapat hormon estrogen yang lebih, maka akan terbentuk alat pembentukan kelamin sekundernya itu juga akan menyerupai wanita, ya. Hanya pada pria meskipun ada, tetapi juga sedikit. Nah, pada wanita kadarnya ini lebih banyak. Dan pada pria ini bukan merupakan hormon utama. Ya, kalau hormon utama itu kan dia pria bukan estrogen ya. Kemudian estrogen sendiri pada wanita ini dihasilkan oleh ovarium. Kemudian oleh plasenta selama masa kehamilan. Sedangkan pada pria ini diproduksi oleh testis, ya, meskipun sedikit kadarnya. Nah, selama kehamilan hormon ini tumbuh kadarnya akan meningkat lebih banyak 500 kali. Nah, tugasnya apa hormon estrogen ini? Dia akan bekerja bersama dengan progesteron. Jadi hormon estrogen tidak bisa bekerja sendiri ya. Dia bersama-sama dengan progesteron untuk mengatur siklus menstruasi. Nah, aslinya hormon estrogen itu diproduksi secara alamiah oleh tubuh. Tetapi sekarang sudah banyak dikembangkan bahwa hormon estrogen ini diproduksi secara sintetis. Ya. Nah, dan biasanya ini dipakai sebagai pengobatan. Jadi bisa dalam bentuk pil, bisa dalam bentuk suntikan dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini yang bersifat sintetis. Kemudian hormon estrogen yang berbentuk tadi ya sintesis yang buatan itu dikenal dengan nama estradiol, estriol maupun estron. Nah, kita tahu bahwa banyak preparat dari hormon estrogen ini sudah digunakan dalam dunia kedokteran ya. Kayak misalnya sebagai terapi pengganti hormon. Misalnya pada kalangan menopause dini atau kasus-kasus dengan gangguan hormonal ya, di mana si pasien itu ingin memiliki keturunan, kebetulan hormon estrogennya itu mengalami gangguan. Nah, ini bisa menggunakan hormon estrogen buatan. Ya. Kemudian penggunaan dalam KB hormonal ya, bisa sebagai bentuk pil KB, ya, bisa juga sebagai suntik. Kita tahu suntik kan ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan gitu ya.
Ini kandungannya adalah salah satunya hormon estrogen. Di samping dia ada kombinasi dengan progesterone. Fungsinya apa hormon estrogen tersebut? Ya, berperan dalam masa pubertas. Hormon estrogen akan memainkan peran ya, untuk pengembangan ciri-ciri atau karakteristik seks sekunder. Misalnya yaitu pertumbuhan payudara. Jadi pada masa-masa pubertas, nah ini hormon estrogennya ini mulai bertambah gitu ya. Sehingga pada masa pubertas ini akan mempengaruhi pertumbuhan payudara, kemudian rambut di kemaluan maupun di ketiak gitu ya. Kemudian hormon ini juga mengatur siklus menstruasi, sehingga dia akan mengendalikan pertumbuhan dari lapisan rahim selama awal menstruasi. Kita tahu kalau misalnya dalam siklus menstruasi itu, ya, pada saat wanita itu mengalami menstruasi, berarti kadar hormon estrogen itu sedang dalam masa yang paling bawah, ya, sehingga dia harus mempengaruhi dinding rahim sehingga terjadi ruptur ya. Jadi kalau kita tahu bahwa menstruasi itu adalah rupturnya dinding di endometrium dan juga pelepasan dari sel telur atau ovarium. Nah, pada saat menstruasi jika sel telur wanita itu tidak dibuahi ya, maka kadar estrogennya itu akan menurun tajam dan terjadi menstruasi. Tapi pada fase ovulasi di mana estrogen ini bekerja dengan progesteron, kemudian dia dia posisinya ada di yang tinggi ya, kadar yang tinggi, kemudian dibuahi, maka tidak akan terjadi menstruasi, tetapi terjadi kehamilan, pembuahan. Kemudian fungsinya juga adalah mengontrol laktasi dan perubahan lain pada payudara, termasuk pada remaja dan selama kehamilan. Nah, selama hamil ini yang memproduksi estrogen itu adalah plasenta. Plasenta yang memproduksi estrogen. Nah, khususnya adalah hormon dari estriol ini. Nah, kemudian hormon estrogen juga berperan dalam proses pembentukan tulang. Bekerja dengan vitamin D, kalsium, dan hormon lainnya untuk secara efektif memecah dan membangun kembali tulang sesuai dengan proses alami tubuh. Jadi, kalau misalnya pada wanita yang sudah usia tua, ya, sudah premenopause atau menopause, di mana hormon estrogennya itu sudah menurun, nah, pasti ada keluhan lain pada orang-orang yang sudah memasuki usia tersebut, antara lain yaitu tadi karena dia berhubungan dengan tulang, maka punya hormon estrogen, pembentukan tulang juga akan melambat ya. Kita tahu pada orang tua akan terjadi osteoporosis karena kekurangan hormon estrogen. Jadi kalau misalnya orang wanita yang sudah masuk di menopause, kemudian kenapa dia tubuhnya membungkuk dan sebagainya, ini salah satunya adalah karena hormon estrogennya itu sudah menurun, kemudian pembentukan tulang juga menjadi menurun ya. Kemudian fungsi lain juga berperan dalam proses pembekuan darah, menjaga kekuatan dan ketebalan dinding vagina dan lapisan uretra, volume vagina, dan sejumlah fungsi tubuh lainnya. Nah, ini yang berperan sekali adalah pada saat pembekuan darah. Hormon estrogen ini masih baik, maka pembekuan darah juga baik. Nah, sedangkan nanti pada hormon estrogen yang sudah menurun, maka pembekuan darahnya akan menjadi agak terhambat, ya, sehingga akan mudah menjadi perdarahan. Kemudian di samping tadi ya ada ketebalan dinding vagina juga mempengaruhi pada elastisitas pembuluh darah. Jadi baik arteri maupun vena
ini juga sangat dipengaruhi oleh hormon estrogen. Sehingga kalau kita lihat pada wanita-wanita yang usia subur, kadar estrogennya itu masih tinggi, jarang jadi stroke maupun jarang untuk terjadi kelainan pada pembuluh darah. Karena apa? Karena dilindungi oleh hormon estrogen ini, sehingga pembuluh darah itu elastis. Jadi kalau misalnya ada plak, ada apa, itu masih bisa untuk membuka dan menutup. Demikian pula pada kondisi dengan wanita yang dengan estrogennya masih baik, maka jarang terjadi hipertensi. Kita tahu kalau hipertensi itu kan terjadi tekanan yang tinggi pada pembuluh darah, salah satunya disebabkan oleh pembuluh darah tadi itu rigid, ya. Jadi sudah membentuk kekakuan itu. Salah satunya dipengaruhi oleh hormon estrogen. Nah, ini mungkin bisa dijadikan bahan penelitian, ya, bahwa apa sih hubungannya estrogen dengan, misalnya kadar estrogen dengan kejadian hipertensi, atau bisa dihubungkan dengan misalnya tensi pada wanita gitu, itu juga masih bisa, ya. Karena apa? Tadi elastisitas daripada dinding pembuluh darah tadi itu akan menjaga daripada volume maupun tekanan pada pembuluh darah, ya. Kemudian fungsi yang lain adalah mempengaruhi kulit, rambut, selaput lendir, dan otot panggul. Jadi kalau misalnya hormon estrogennya itu masih bagus, ya pasti wanita itu cenderung lebih cantik, gitu ya. Tapi kalau dia hormonnya sudah turun, ya kulitnya keriput, kemudian rambutnya sudah sudah memutih, kemudian sudah kaku, ya. Otot panggul juga melemah dan sebagainya. Yang wanita-wanita yang hobi untuk berpose gitu, ya, di sosmed gitu, ya, kalau dia masih estrogennya masih bagus, ya masih cantik gitu, ya. Kalau dia nanti estrogennya sudah menurun, usia sudah semakin naik, ya sudah tidak secantik yang sekarang, ya. Kemudian hormon ini juga mempengaruhi otak, bahwa kita tahu penelitian menunjukkan bahwa kadar estrogen yang rendah dan berlangsung lama berhubungan dengan suasana hati yang kurang baik. Mungkin teman-teman di sini merasakan, ya, kalau misalnya pada kondisi menstruasi atau sebelum menstruasi, kenapa moodnya jadi tidak baik, kenapa senangnya marah-marah gitu. Karena ini hormon ini akan mempengaruhi suasana hati juga, ya. Nah, kalau pada pria, hormon estrogen ini diduga akan mempengaruhi jumlah daripada sperma, meskipun kadarnya itu rendah dibandingkan dengan wanita. Ini kalau kelebihan hormon estrogen ini juga tidak baik, ya. Gejalanya bisa kakinya kram, kemudian payudaranya nyeri, kemudian berat badannya naik, ya, mual, muntah, ya, penurunan gairah seksual, menstruasi yang tidak teratur. Nah, ini yang paling banyak adalah menstruasi yang tidak teratur. Keluhannya itu tidak teratur. Nanti kalau misalnya diperiksa pada hormonnya ini tidak seimbang. Kemudian kalau tanda-tanda penurunan kadar estrogen, ini kita bisa lihat, ya, bisa merasakan. Misalnya kalau wanita-wanita sebelum menstruasi, tadi kan pada saat menstruasi itu kadar hormon estrogennya berada di titik terbawah, ya, beserta dengan kadar progesteronnya. Tanda-tandanya apa? Kepalanya sakit, kemudian lemas, vagina kering, kemudian siklus menstruasi juga tidak teratur, atau malah dia tidak menstruasi sama sekali, ya, atau 1 hari 2 hari kemudian berhenti, misalnya seperti itu, ya. Kemudian muncul sensasi panas di dada, leher, atau wajah, bisa mati rasa di bagian payudara meskipun jarang, ya. Kemudian ini yang sering terjadi adalah perubahan mood, ya, atau depresi, sehingga kadar estrogen yang rendah ini
kalau tidak diobati, tidak diketahui akan bisa menyebabkan dari infertilitas. Karena apa? Karena mempengaruhi produksi daripada ovarium atau ovum, sel telur. Ini juga masih sama, yaitu kelelahan, ya, kemudian tidak fokus, sulit untuk memfokuskan, sulit untuk belajar. Terus gangguan tidur juga, jantung berdebar-debar, menggigil, keringat malam hari. Salah satunya adalah tanda-tanda dari penurunan. Jadi dikatakan bahwa estrogen juga tidak hanya alamiah, tetapi juga buatan yang biasa dimanfaatkan sebagai pil KB. Nah, estrogen tersebut akan membantu menghentikan ovulasi selama kehamilan. Nah, maka pil KB ini akan meniru efek ini sehingga tidak terjadi kehamilan, ya. Jadi pada saat menggunakan tadi hormon estrogen ini, ovulasinya itu dihentikan, tidak ada ovulasi lagi. Dan kalau adalah pemberian terapi hormon atau replacement terapi, itu merupakan hormon estrogen sintesis dengan dosis kecil untuk mengobati berbagai gejala menopause. Ya, kalau ini biasanya pada orang-orang yang premenopause atau perimenopause, misalnya dia menopause dini, ya, usia misalnya di 30 tahun sudah ada tanda-tanda menopause, gitu ya, atau 40 tahun ada tanda-tanda menopause, maka kalau pasien tersebut tidak bisa menerima kondisinya, maka bisa diberikan hormon estrogen yang namanya hormon replacement terapi, ya. Sehingga dia juga masih bisa menjalankan pasnya, misalnya kalau yang mau hamil. Kemudian bisa digunakan pada orang-orang yang dengan operasi pengangkatan ovarium, ya, sebelum 45 tahun. Tadi dikatakan bahwa ovarium itu memproduksi estrogen. Jadi kalau ini memang sudah ada kelainan, kemudian yang harus diangkat, misalnya ada kista atau ada karsinoma misalnya gitu ya, kemudian ovariumnya harus diangkat, maka produksi dari estrogen ini juga menjadi berkurang atau malah mungkin tidak ada. Maka dibutuhkan untuk pemberian hormon dari luar, ya. Nah, selain pemberian hormon estrogen juga bisa diberikan tambahan hormon progesteron. Ini tergantung pada kadarnya berapa, ya, harus diperiksa dulu. Nah, untuk pemberian hormon progesteron hanya boleh diberikan untuk wanita dengan kondisi rahim yang utuh. Karena pemberian hormon progesteron juga akan meningkatkan terjadinya risiko kanker dari endometrium. Sifat dari progesteron itu nanti akan menebalkan dinding endometrium. Nah, ini syaratnya, suli hormon macam-macam, ya. Kemudian efek sampingnya apa? Efek sampingnya adalah meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara, khususnya bagi pengguna yang lebih dari 5 tahun. Jadi karena ini sintesis, ini pasti ada risikonya, ada efek sampingnya. Beda dengan yang kondisi alami. Kalau dengan kondisi alami, tubuh itu sudah mempunyai sistem pengeremnya. Jadi kalau misalnya kelebihan, direm, gitu ya, jangan sampai kelebihan. Tapi kalau dengan penggunaan terapi dari luar itu sulit, kecuali kita mengetahui kadarnya dengan pasti. Makanya ini akan risiko terjadinya kanker payudara. Nah, kalau terapi estrogen tanpa adanya progesteron pada wanita menopause yang memiliki rahim utuh dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker endometrium dan hiperplasia endometrium. Jadi kalau misalnya estrogen dan progesteron itu harus seimbang. Kalau estrogen saja tanpa progesteron juga akan menyebabkan penyakit yang lain.
Kemudian kalau pemberian hormon estrogen secara oral bisa meningkatkan terjadinya sintesis prokoagulan di hepar atau meningkatkan risiko emboli vena. Nah, ini apa namanya? Banyak pada pasien-pasien dengan penggunaan pil KB. Ternyata pil KB itu kalau digunakan secara jangka panjang ini tentunya akan meningkatkan risiko tromboemboli vena cukup besar. Kalau kita lihat mungkin pasien yang biasa menggunakan pil secara oral, mungkin risiko terjadinya varises, ya, kemudian terjadinya sesak dan sebagainya ini tinggi, sampai dengan risiko terjadinya hipertensi, kemudian sampai dengan stroke. Kenapa? Karena terbentuklah tromboemboli di vena tersebut, atau dia akan mensintesis prokoagulan. Nah, akan mempermudah terjadinya koagulasi sehingga menyumbat dari pembuluh darah. Ya. Jadi di samping tadi ada manfaatnya juga ada efek sampingnya. Jadi tinggal kita akan memilih yang mana. Ya. Kemudian pemberian terapi estrogen atau kombinasi estrogen progesteron juga akan meningkatkan risiko gangguan pada kandung empedu. Biasanya ini pada sistem pencernaan di lemak, ya, juga akan mempengaruhi. Kontraindikasi terapi hormon yang pertama adalah memiliki riwayat kanker payudara. Jadi kan efek sampingnya adalah akan menimbulkan bahaya risiko kanker payudara. Jadi kalau memang dia sudah punya riwayat kanker payudara tidak diperkenankan. Misalnya dari orang tuanya atau dari neneknya atau dari mana riwayat keturunan ke arah sana, maka ini menjadi kontraindikasi. Kemudian menderita tromboemboli vena. Kita lihat dari ada enggak dia risiko terjadinya varises misalnya seperti itu. Kemudian misalnya ada tidak dia pasir, ya, amilin itu kan juga pembesaran vena. Ya. Kemudian ada enggak dia risiko terjadinya stroke dan sebagainya. Oke, kita membahas tentang estrogen. Mungkin dari sini ada pertanyaan.